Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1499, Belajar dari ayahku, pesta minum sudah selesai. Ye Guan dan Qin Sue sedang berjalan kembali ke rumah gubernur, dan dia memegang dokumen yang baru saja disetujuinya. Ye Guan tidak mengatakan apapun, Qin Sue juga tidak mengatakan apa-apa. Langit penuh bintang dan jalanan sepi. Ye Guan tiba-tiba berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, saya sedikit berkeringat." Xiao Ta berkata, "Ini adalah fenomena yang sangat normal, bukan?" Ye Guan mengangguk, "Itu fenomena yang sangat normal. Apakah menurutmu alam semesta Guangxuanku akan seperti ini suatu hari nanti?" Xiao Ta berkata tanpa ragu, "Iya." Ye Guan mengangguk, "Benar." Xiao Ta berkata, "Di mana ada orang, di situ akan ada berbagai macam fenomena. Bahkan jika ada hukum, orang akan menemukan celah dalam hukum tersebut." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku tahu, tidak apa-apa, luangkan waktumu, kamu tidak harus sempurna. Pokoknya, berusahalah sebaik mungkin." Pada saat ini, Qin Sue tiba-tiba berkata, "Biarkan kakekku menangani masalah selanjutnya." Ye Guan menatap Qin Sue. "Ada lagi?" Qin Sue menatapnya, "Kamu tidak menganggap ini sebuah keberhasilan, bukan?" Wajah Ye Guan menjadi gelap. "Apakah ada hal lainnya?" Qin Sue berkata dengan tenang, "Jika tidak ada seorang pun dari atas yang memberi perintah, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tetapi jika ada yang memberi perintah, maka tidak akan ada masalah." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Seringkali seperti ini, tidak sulit melakukan sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan sepatah kata, tetapi mustahil melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan." Ye Guan terdiam. Qin Sue berkata, "Aku akan kembali ke rumah Qin dulu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan berkata dengan lembut, "Sepertinya kita masih harus memenangkan dukungan Sang Han." Setelah berkata demikian, dia segera menghilang dalam kegelapan malam. Rumah Qin, di halaman, Qin Yun sedang berbaring di kursi, dan Qin Sue menepuk punggungnya dengan lembut. Qin Yun bertanya, "Bagaimana?" Qin Sue berkata, "Dia bukan orang biasa." Qin Yun bertanya, "Mengapa kamu berpikir begitu?" Qin Sue berkata, "Sikap yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Orang seperti ini jelas merupakan seseorang yang telah lama menduduki jabatan tinggi. Selain itu, dia tidak tahu banyak tentang dunia. Dengan kata lain, dia bukanlah tipe orang yang bekerja keras dari bawah. Dia seharusnya menjadi orang generasi kedua." Qin Yun mengangguk sedikit. "Saat bersamanya, dia membuatku merasa takut. Yang membuatku takut bukanlah kebijaksanaannya, melainkan kemurahan hatinya. Kau tahu, dia sama sekali tidak marah saat menghadapi hinaan keluarga Jun. Saat itu, aku berpikir ada dua alasan mengapa dia tidak marah. Pertama, dia marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Kedua, dia sama sekali tidak menganggap serius kekuatan keluarga Jun." Qin Sue terdiam sejenak, lalu bertanya, "Kakek, mengapa dia membuka akademi?" Qin Yun menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Katanya itu keinginan gubernur. Tapi saya tahu orang ini sedang membodohi saya." Qin Sue berkata, "Saya selalu merasa bahwa dia adalah orang yang berbahaya." Qin Yun tersenyum dan berkata, "Dia memang orang yang berbahaya. Tetapi dia juga orang yang baik. Dia bukan orang jahat. Selama kita tidak melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya terlebih dahulu saat berhadapan dengannya, dia tidak akan menyakiti kita. Saya masih yakin akan hal ini."
Qin Sue berkata, menjadi baik hati adalah kelemahan terbesar seseorang. Qin Yun menggelengkan kepalanya. Dalam keadaan normal, memang begitu. Namun, jika seseorang tidak baik sama sekali, maka kita harus menjauhinya. Qin Sue berkata, saya mengerti. Qin Yun melanjutkan, ikuti dia, bantu dia membangun akademi, dan tunjukkan bakatmu. Dia pasti akan merekomendasikanmu kepada Sang Han pada akhirnya. Selama kamu bisa masuk ke rumah gubernur, itu akan menjadi hal yang hebat bagi keluarga Qin kita. Qin Yun mengangguk. Qin Yun berkata lagi, gadis kecil, ini akan menjadi kesempatan terakhirmu untuk menjadi orang gubernur. Apakah kau mengerti maksudku? Qin Sue mengangguk, saya mengerti. Sebagai keturunan dari keluarga besar, apalagi anak perempuan, jika ia tidak mampu mengharumkan nama dirinya, maka akhir yang akan ia jalani adalah menjadi tumbal dan dibawa pergi oleh keluarganya untuk dinikahkan dengan klan lain. Dia beruntung karena Qin Yun bersedia memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Keluarga memberi Anda sumber daya. Jika Anda mampu, keluarga akan berusaha semaksimal mungkin melatih Anda. Namun jika Anda tidak punya harapan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, menikah saja dan punya anak. Setelah Ye Guan kembali ke rumah gubernur, dia mulai berlatih. Saya harus mengurus urusan akademi, dan saya tidak bisa mengabaikan kultivasi saya. Ia mulai memadukan waktu dan ruang virtual dengan ilmu pedangnya sendiri. Asal dia berhasil, kekuatannya akan meningkat pesat. Sayang sekali dia tidak bisa memasuki menara kecil untuk berlatih sekarang. Kalau tidak, dia akan berhasil dalam hitungan menit. Ye Guan tiba-tiba berkata, aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh Master Dao Pen sekarang. Xiao Ta berkata, orang itu otaknya bagus, dan dia pasti baik-baik saja sekarang. Ye Guan mengangguk, walaupun dia mengutus orang untuk menyelidiki pihak lain, dia tidak menemukan apapun. Kewenangannya masih terlalu kecil untuk memobilisasi beberapa departemen intelijen inti Sang Han. Tidak lagi memikirkan pemilik Dadao Pen, Ye Guan mulai berkonsentrasi pada kultivasinya. Di dalam istana, Sang Han duduk dengan tenang, dengan 2 dekrit kekaisaran diletakkan di mejanya. Sebuah suara misterius tiba-tiba berkata, di medan perang bintang kekaisaran. Sang Han berkata lembut, mungkin sudah waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Suara misterius itu sedikit terkejut, ini. Sang Han berkata, Yang Mulia telah memerintahkan mobilisasi sumber daya dari semua provinsi kekaisaran untuk sepenuhnya mendukung medan perang bintang kekaisaran. Suara misterius itu berkata dengan suara yang dalam, ini adalah perang yang berkepanjangan. Sang Han mengangguk sedikit. Ketika 2 kekuatan besar bertarung, yang penting bukan hanya kekuatan, tetapi juga latar belakang keluarga masing-masing. Baik kami maupun keluarga Tian tidak boleh kalah, dan kami juga tidak boleh menyerah. Kami hanya bisa berjuang sampai akhir. Pria misterius itu bertanya, apakah Anda menginginkan mobilisasi umum? Sang Han berkata dengan lembut, tidak untuk saat ini, tapi jika kita terus seperti ini. Saat dia bicara, sedikit kekhawatiran tampak di matanya. Setelah mobilisasi umum diluncurkan, itu berarti semua produksi sipil di seluruh kekaisaran akan dihentikan. Dan semua sumber daya akan diberikan ke medan perang bintang kekaisaran. Pria misterius itu berkata, kamu harus bersiap. Sang Han mengangguk, tentu saja. Pria misterius itu berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa pemuda itu mengundang orang-orang dari Kementerian Perindustrian dan Konstruksi untuk makan bersama dan memberi mereka 100.000 kristal roh bintang. Kementerian Perindustrian dan Konstruksi telah menyetujui dokumen untuknya. Sang Han bertanya, dia tidak menggunakan token yang kuberikan padanya.
Pria misterius itu berkata, "Tidak." Sang Han mengerutkan kening. Lelaki misterius itu melanjutkan, "Orang ini cukup bijaksana dalam pekerjaannya, tetapi niatnya tidak jelas. Apakah mungkin dia hanya ingin membuka perguruan tinggi?" Sang Han menggelengkan kepalanya. Pria misterius itu bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Sang Han tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak mengatakan apapun. Pria misterius itu berkata, "Sebenarnya, aku sudah memikirkan dengan saksama apa yang dia katakan hari itu. Dan menurutku apa yang dia katakan bukan tanpa alasan. Saat ini, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin di kekaisaran sangat lebar, dan sulit bagi orang-orang di bawah untuk bangkit. Potensi kontradiksi ini semakin meningkat dari hari ke hari. Meskipun kekaisaran dapat menekannya, tetapi..." Dia tidak melanjutkan. Sang Han berkata, "Akademi kecil tidak dapat mengubah apapun." Pria misterius itu berkata, "Menurutku, kau bisa mencobanya. Terlalu sedikit orang di sekitarmu yang bisa dimanfaatkan, terutama para jenderal yang bisa mengurus segala sesuatunya sendiri. Jika dia bisa membantumu, itu pasti akan menjadi hal yang baik untukmu. Terlebih lagi, situasi di medan perang Emperor Star semakin menegangkan, dan kau semakin membutuhkan seseorang untuk membantumu." Sang Han berkata, "Guru, Anda meremehkannya." Pria misterius itu sedikit terkejut. Sang Han berkata dengan tenang, "Apa yang ingin dilakukan orang ini jelas tidak sesederhana membuka perguruan tinggi. Saat dia menghadapiku, meskipun dia sopan dan penuh hormat, dia sebenarnya meremehkanku. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik, tetapi dia tidak bisa menyembunyikannya dariku. Kepercayaan diri dan ketenangan yang terpancar dari tulangnya tidak dapat disembunyikan. Alasan mengapa aku tidak setuju dengannya adalah karena aku tahu bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Begitu aku membantunya, dia akan lepas kendali sepenuhnya. Pada saat itu, orang ini akan lepas kendali." Pria misterius itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Maksudmu, dia sangat ambisius, dan ambisinya ini?" Sang Han mengangguk pelan. "Aku menunggu dia memberitahuku ambisinya. Jika ambisinya tidak merugikan kekaisaran, aku akan membantunya dan membantunya lepas landas, dan kita berdua akan menang. Namun, jika ambisinya pada akhirnya akan merugikan kekaisaran, maka aku akan segera menyingkirkannya, tidak peduli seberapa hebat bakatnya. Jika dia tidak dapat digunakan oleh kekaisaran, maka dia hanya dapat dibunuh." Pria misterius itu berkata, "Dia mungkin tidak akan memberitahumu ambisinya." Sang Han berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru." Di dalam ruang latihan, Ye Guan masih gagal. Dia tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikan ilmu pedangnya dengan waktu dan ruang virtual itu. Dia masih belum cukup tahu tentang waktu dan ruang virtual itu. Dia tidak terburu-buru. Bila menyangkut bercocok tanam, tergesa-gesa akan menghasilkan pemborosan, jadi dia menemukan Qin Sue. Qin Sue berkata, "Pembangunan akademi akan dimulai besok, dan akan selesai paling lama dalam sebulan." "Ye Guandao, berapa biaya untuk merawatnya?" Qin Sue berkata dengan suara berat, belum yakin. Ye Guan menatapnya. Lalu dia menggelengkan kepalanya. "Ini bukan hanya masalah mengelola urusan tingkat atas dan bawah. Begitu akademi dibangun, kita harus merekrut orang. Selain itu, hal itu dapat memengaruhi kepentingan orang lain. Beberapa keluarga bangsawan dan sekte mungkin akan menimbulkan masalah." Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan berkata, "Tuan Ye, maafkan saya karena terus terang. Tetapi tanpa dukungan gubernur, akan sulit bagi akademi ini untuk beroperasi secara normal. Selain itu, sejumlah besar biaya akan diperlukan di masa mendatang. Jika kita menggunakan semua biaya untuk mengelola hubungan,
pendanaan akan menjadi masalah yang sangat besar. Ye Guan berkata, saya akan berusaha keras untuk mendapatkan dukungan gubernur. Qin Sue mengangguk, selama kita mendapatkan dukungannya, semua masalah tidak akan menjadi masalah lagi. Ye Guan berkata, ikutlah denganku untuk menemui gubernur. Qin Sue meliriknya dan mengangguk. Oke, Ye Guan membawa Qin Sue dan langsung pergi ke aula Sang Han. Dalam perjalanan, Xiao Ta bertanya, bagaimana kamu akan meyakinkannya? Ye Guan berkata, belajarlah dari ayahku. Xiao Ta bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Ye Guan berkata, tidak tahu malu dan penuh tipu daya. Xiao Ta, Bab 1500, Kaisar Abadi. Segera, Ye Guan membawa Qin Sue ke aula Sang Han. Ketika melihat Sang Han, Qin Sue segera membungkuk hormat, matanya menampakkan kegembiraan dan kekagumannya. Sang Han, ini tidak diragukan lagi adalah sebuah legenda, dari orang biasa hingga gubernur provinsi yang berkuasa, dan dia adalah seorang wanita. Ada banyak gubernur di kekaisaran, tetapi jumlah wanita kurang dari 5. Dan tujuan Qin Sue adalah menjadi seseorang seperti Sang Han. Sang Han menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan menatap langsung ke arah Sang Han. Gubernur, jika Anda ingin tahu tujuan saya dapat memberitahu Anda, tetapi saya pikir Anda mungkin tidak mempercayainya. Sang Han berkata, Anda katakan saja padaku, percaya atau tidak itu urusanku. Ye Guan berkata, aku berasal dari suatu tempat yang disebut alam semesta utama. Aku tidak tahu apakah kau dapat menemukannya, tetapi tempat itu sangat jauh dari sini. Alasan aku datang ke sini adalah karena aku bertaruh dengan seseorang dan datang ke tempat aneh ini untuk bersaing demi kebenaran. Sang Han berkata dengan tenang, berjuang demi kebenaran. Ye Guan mengangguk, orang yang dipenjara di tambang bersamaku adalah orang yang menyebabkan pertikaian itu. Dia sudah pergi sekarang. Sang Han menatap Ye Guan. Begitu saja, Ye Guan mengangguk pelan. Benar sekali, aku mendirikan akademi ini karena pertikaian besar ini. Sang Han terdiam. Ye Guan berkata, saya butuh panggung. Kalau gubernur bersedia memberi saya panggung ini, saya akan sangat berterima kasih. Kalau tidak, tidak masalah. Saya hanya ingin memberitahu gubernur bahwa gubernur dan saya bukanlah musuh. Tidak ada konflik kepentingan di antara kita. Dia tahu betul bahwa dia hanya bisa jujur terhadap wanita ini. Mencoba membodohinya hanya akan membuatnya semakin waspada dan bahkan ingin membunuh. Mustahil bagi orang semacam itu untuk tertipu hanya dengan beberapa patah kata darinya. Jika wanita ini masih waspada padanya, maka dia tidak punya pilihan selain pergi ke tempat lain. Setelah terdiam cukup lama, Sang Han berkata, aku akan membantumu mengurusi urusan akademi. Kamu bantu aku melakukan satu hal. Ye Guan berkata, kamu bilang? Sang Han memandang Qin Sue, yang membungkuk sedikit dan langsung mundur. Sang Han berkata, aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran besok, kamu ikut denganku. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, apakah itu medan perang bintang kaisar? Sang Han mengangguk sedikit, Ye Guan Dao, apakah ini serius? Sang Han berkata, paling lama akan memakan waktu 1 bulan. Dan seluruh kekaisaran mungkin dimobilisasi untuk berperang. Ye Guan mengerutkan kening. Sang Han menatapnya dan berkata, mudah untuk mendirikan perguruan tinggi, tetapi sulit untuk mengembangkannya. Anda sekarang hanya mendapat dukungan dari keluarga Qin, jadi sulit untuk mengembangkannya. Ye Guan berkata, bagaimana jika kamu termasuk di dalamnya? Sang Han berkata, sulit juga untuk mencapai hasil maksimal. Ye Guan sedikit bingung. Sang Han melanjutkan,
Pertama-tama, saya tidak dapat menjalankan akademi ini untuk Anda dalam kapasitas resmi. Tentu saja, saya berhak melakukannya. Tetapi jika saya melakukannya, akan ada banyak hal yang akan terjadi pada akademi ini di masa mendatang. Apakah Anda mengerti? Ye Guan mengangguk. Dia tahu bahwa jika Sang Han membantunya menjalankan akademi dalam kapasitas resmi, dia pasti akan menjadi sasaran serangan musuh-musuh politiknya. Pada saat itu, akademi akan berada dalam masalah yang lebih besar. Sang Han menambahkan, saya dapat membantu Anda secara diam-diam. Dengan bantuan saya, akademi Anda dapat didirikan di kota Yongrong. Namun, jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda harus mendapatkan dukungan dari keluarga kerajaan. Hanya dengan dukungan dari keluarga kerajaan, akademi Anda dapat melangkah lebih jauh. Ye Guan terdiam. Wanita ini bukan orang baik. Dia ingin membawanya ke ibu kota kekaisaran dan terlibat dalam perselisihan partai. Sang Han meliriknya dan berkata, kamu buat pilihanmu sendiri. Ye Guan Dao, bisakah aku mengajukan satu permintaan kecil? Sang Han berkata, bicaralah. Ye Guan berkata, carikan pekerjaan untuk Nona Qin Sue di rumah gubernur. Lao Qin telah banyak membantunya, jadi sudah sewajarnya ia harus membalas budi. Sang Han mengangguk, oke, Ye Guan Dao, urusan akademi. Sang Han berkata, staf kantor gubernur akan menerimanya dan membantu Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan mengesampingkan Anda. Pengembangan dan pembangunan akademi ini akan didasarkan pada ide-ide Anda. Ye Guan mengangguk, oke, dia membantunya. Kerjasama antara kedua belah pihak, tentu saja Sang Han yang mengambil inisiatif sekarang. Sang Han berkata, bersiaplah, kita akan pergi ke ibu kota kekaisaran besok. Ye Guan mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan pergi, suara misterius dalam kegelapan terdengar lagi, dalam perjalanan menuju ibu kota kekaisaran. Sang Han berkata dengan tenang, kamu tidak bisa menghindarinya. Suara misterius itu berkata, berusahalah untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Sang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Begitu Ye Guan kembali ke kamar, Qin Sue datang dan memberinya sebuah cincin. Tuan Ye, ini yang diminta kakekku untuk kuberikan padamu. Ye Guan menatap cincin itu, yang berisi 1 juta kristal roh bintang. 1 juta? Ye Guan menatap Qin Sue, dan Qin Sue berkata, terima kasih banyak, Tuan Ye, atas masalah saya. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku berjanji pada kakekmu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan meletakkannya di depan Qin Sue. Besok aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran bersama Gubernur Jenderal. Staf Gubernur Jenderal akan membantu akademi, tetapi kakekmu tetap menjadi penanggung jawab utama. Aku telah menitipkan pembangunan dan perencanaan akademi di gulungan ini. Biarkan dia melaksanakannya sesuai rencana di gulungan itu. Qin Sue mengambil gulungan itu dan mengangguk, oke. Setelah Qin Sue pergi, Ye Guan berbaring di tempat tidur dan berbisik, wanita itu ingin membawaku ke pusaran yang lebih besar. Itu sedikit menyusahkan. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Jika dia tidak memilih untuk mengikutinya, akademinya pasti tidak akan berhasil. Membuka perguruan tinggi di tempat ini tanpa latar belakang resmi akan sulit, dan kalaupun berhasil, akan ada banyak masalah. Xiaota berkata, situasinya mungkin juga tidak terlalu baik. Ye Guan mengangguk, kekuatan besar seperti kekaisaran pasti mempunyai banyak faksi di dalamnya, dan intrik pasti tidak dapat dihindari. Xiaota berkata, ini mungkin kesempatan untukmu. Lagi pula, panggung di ibu kota kekaisaran lebih besar.
Ye Guan berkata, benar sekali, aku harus terikat padanya sekarang. Faktanya, dia sekarang lebih penasaran dengan medan perang bintang kekaisaran, seberapa serius situasi perang di sana. Kekaisaran sangat mementingkan perang ini. Jelaslah bahwa perang ini pasti berkaitan dengan masa depan kekaisaran. Tidak banyak memikirkannya, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ye Guan dibawa ke langit berbintang. Sang Han berdiri tidak jauh, dengan lebih dari 1000 orang di belakangnya. Mereka semua mengenakan baju besi hitam dan memiliki aura yang kuat. Di antara mereka, lebih dari 100 berada di alam penghancur kekosongan. Sang Han menatap Ye Guan dan berkata, ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya dan sebuah cakram emas muncul di tangannya. Dalam sekejap, lingkaran cahaya keemasan muncul tepat di bawah kaki semua orang, dan tak lama kemudian, semua orang menghilang di tempat. Ketika mereka muncul lagi, semua orang sudah berada di terowongan ruang waktu emas. Ye Guan berdiri di samping Sang Han. Dia bertanya, siapakah orang-orang ini? Sang Han berkata, elit seluruh kota Yongrong. Ye Guan berkata, mereka akan pergi ke medan perang bintang kekaisaran. Sang Han mengangguk, kali ini, semua gubernur akan berkumpul di ibu kota kekaisaran dengan para ahli terbaik dari provinsi mereka. Ye Guan berkata, apa yang akan terjadi jika kita kalah dalam pertempuran ini? Sang Han menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan Dao, semuanya mungkin, kan? Sang Han berkata dengan tenang, jika kita kalah, kekaisaran akan hancur dan kemudian dimakan oleh keluarga Tian. Ye Guan berkata, jika kita menang, kekaisaran akan melahap keluarga Tian dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan? Sang Han mengangguk, ya, Ye Guan berkata, karena ini adalah pertempuran untuk nasib bangsa. Lalu mengapa kalian tidak bisa bersatu dan menghadapi dunia luar bersama-sama? Sang Han berkata, musuh telah menyusup ke eselon atas. Ye Guan, Sang Han mendesah pelan. Ye Guan berkata, orang yang bisa menargetkanmu pastilah seorang pejabat tinggi di kekaisaran. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa dirusak oleh kekuatan musuh? Sang Han menatap Ye Guan, mereka mungkin tidak korup, tapi bagaimana dengan putra-putra mereka? Bagaimana dengan cucu-cucu mereka? Jika Anda tidak dapat menggoda mereka dengan keuntungan, maka ancamlah mereka. Berapa banyak orang di posisi tinggi yang bersih, kekuatan musuh menemukan pegangan mereka dan menggunakannya untuk mengancam mereka. Jika Anda tidak bekerja untuk mereka, mereka akan mengekspos pegangan Anda. Begitu terekspos, Anda akan mati. Bagaimana menurut Anda? Apakah mereka akan melakukannya atau tidak? Ye Guan terdiam. Sang Han berkata, demikian pula, kita memiliki orang-orang di keluarga Tian. Dan mereka juga menduduki jabatan tinggi. Seringkali, seseorang tidak memiliki kelemahan. Tetapi orang-orang di sekitarnya memiliki kelemahan. Jika Anda tidak dapat menjatuhkannya, maka jatuhkanlah orang-orang di sekitarnya. Sesederhana itu. Ye Guan mengangguk, menakjubkan, kemudian dia menatap Sang Han dan berkata, seharusnya ada sesuatu yang ingin kau katakan kepadaku, kan? Sang Han berkata, lawan saya adalah golongan Perdana Menteri. Mereka adalah bangsawan konservatif dan mewakili kepentingan bangsawan. Saya termasuk golongan bangsawan baru, yang dipimpin oleh Pangeran ke-9. Ye Guan berkata dengan serius, ini bukan hanya pertikaian partai. Sang Han mengangguk, ya, di belakang faksi Perdana Menteri adalah putra mahkota, yang sekarang menjadi pewaris sah kekaisaran. Ye Guan berkata, karena sudah ada pewaris, mengapa Pangeran ke-9 masih bertarung?
Sang Han berkata, "Jika kamu tidak bertarung, kamu akan mati. Apakah kamu ingin bertarung?" Ye Guan terdiam. Sang Han melanjutkan, "Selain itu, Yang Mulia juga bermaksud untuk membiarkan mereka berkompetisi. Kaisar berikutnya dari kekaisaran haruslah orang yang luar biasa." Ye Guan mengangguk. "Aku mengerti." Sang Han berkata, "Kali ini saat kita tiba di ibu kota kekaisaran, setengah dari gubernur akan dikirim ke medan perang bintang kekaisaran. Merupakan tugas mereka untuk berkontribusi bagi negara. Tetapi jika aku pergi ke medan perang bintang kekaisaran, aku tidak akan mati dalam pertempuran dengan keluarga Jun, tetapi di tangan rakyatku sendiri. Karena Panglima Kekaisaran adalah orang dari pangeran tertua." Ye Guan berkata, "Jadi, misi kita kali ini bukan pergi ke medan perang bintang kekaisaran." Sang Han mengangguk. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Orang macam apakah Yang Mulia itu?" Sang Han berkata, "Satu-satunya kaisar dalam sejarah. Ye Guan Dao, dia seharusnya tahu hal-hal berikut, kan?" Sang Han mengangguk. "Aku tahu." Ye Guan berkata, "Saya mengerti. Pertempuran ini bukan hanya untuk menentukan kemenangan atau kekalahan keluarga Jun, tetapi juga untuk menentukan penerus sejati kekaisaran." Sambil berbicara, dia menatap Sang Han dan berkata, "Aku akan memberimu sebuah ide. Jika kamu dan Pangeran ke-9 di belakangmu mengikuti ideku, bahkan jika kamu tidak bisa menang, kamu pasti tidak akan kalah." Bersambung.